Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nazwa Zara Fasabila dengan NIM 3101422038. Saya akan presentasikan hasil dari paper saya yang berjudul Pengumpulan Data dalam Penelitian Pendidikan Sejarah. Sejarah memainkan peran penting dalam memahami masa lalu, tetapi teknologi telah mengubah cara kita mengumpulkan data sejarah. Meskipun akses ke sumber sejarah telah meningkat, tantangan seperti keakuratan data dan kompleksitas informasi tetap ada. Perubahan paradigma dalam pendidikan sejarah membutuhkan strategi pengumpulan data yang inovatif. Pengetahuan tentang metode efektif dalam pengumpulan data memiliki dampak besar pada pembelajaran sejarah. Studi ini mengeksplorasi teknik pengumpulan data yang efektif dalam pendidikan sejarah dan bertujuan memberikan pedoman praktis untuk meningkatkan mutu pembelajaran sejarah serta keseluruhan. Meskipun berbagai metode pengumpulan data telah diselidiki, diperlukan analisis lebih lanjut tentang keberlanjutan pendekatan-pendekatan tersebut dalam menghadapi tantangan modern. Dengan memperkuat hubungan dengan penelitian sebelumnya, kita dapat meningkatkan pemahaman tentang strategi terbaik untuk mengumpulkan data dalam konteks pendidikan sejarah. Pentingnya pengumpulan data dalam penelitian pendidikan sejarah. Pengumpulan data dalam penelitian pendidikan sejarah bukan hanya tentang memastikan keakuratan historis, tapi juga memfasilitasi pengembangan keterampilan berpikir kritis siswa. Melalui proses ini, siswa terlibat dalam mengevaluasi sumber-sumber sejarah, mempertanyakan narasi yang ada, dan mengenali sudut pandangan yang berbeda dalam menyusun interpretasi sejarah. Dengan terlibat secara langsung dalam pengumpulan data, siswa tidak hanya memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang materi sejarah, tetapi juga menjadi pembaca yang lebih kritis terhadap narasi sejarah yang ada dan memperkaya pengalaman belajar mereka. Selain itu, pengumpulan data memainkan peran penting dalam membentuk narasi sejarah yang inklusif dan mencerminkan berbagai perspektif. Dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber yang beragam dan mencakup berbagai pengalaman, penelitian pendidikan sejarah dapat menyumbangkan narasi sejarah yang lebih luas dan mewakili. Ini tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang peristiwa sejarah dan tokoh-tokoh yang relevan, tetapi juga mengakomodasi beragam narasi yang ada dalam konteks sejarah dan menciptakan landasan yang lebih kuat untuk pemahaman kolektif masa lalu. Metode pengumpulan data kualitatif dalam penelitian pendidikan sejarah. Metode pengumpulan data kualitatif memainkan peran penting dalam penelitian pendidikan sejarah karena mampu memberikan pemahaman yang dalam dan kontekstual tentang fenomena sejarah. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas dan nuansa dalam interpretasi sejarah, sesuatu yang sudah dicapai melalui metode kuantitatif. Ada 10 metode kualitatif dalam penelitian sejarah, yaitu memiliki 1 karakteristik metode kualitatif, 2 kelebihan metode kualitatif, 3 penggunaan wawancara, 4 analisis dokumen, 5 validitas dan realitas, 6 etika dalam pengumpulan data karakteristik metode kualitatif, 7 interpretasi data, 8 kontribusi terhadap penelitian sebelumnya, 9 keterbatasan metode kualitatif, dan terakhir evaluasi hasil penelitian. 1. Karakteristik metode kualitatif. Metode kualitatif dalam penelitian pendidikan sejarah menekankan deskripsi rinci dan pemahaman menyeluruh terhadap fenomena yang sedang diselidiki, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandang dan pengalaman yang relevan. Berbagai teknik pengumpulan data yang fleksibel digunakan seperti wawancara mendalam dan analisis dokumen untuk memperkuat pemahaman yang mendalam terhadap konteks pendidikan sejarah. Selain itu, peran peneliti sebagai elemen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data menekankan interaksi yang dekat dan reflektif antara peneliti dan subjek penelitian, meningkatkan validitas dan kepercayaan dalam penelitian kualitatif. Kedua, kelebihan metode kualitatif. Metode pengumpulan data kualitatif dalam penelitian pendidikan sejarah memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kompleksitas dan latar belakang dari peristiwa sejarah yang sedang diselidiki. Dengan fleksibilitas dalam proses pengumpulan dan analisis data, peneliti dapat menyesuaikan pendekatan penelitian sesuai dengan konteks spesifik studi pendidikan sejarah. Metode ini membantu peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang dinamika sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi proses pembelajaran serta
pengajaran sejarah. Oleh karena itu, keunggulan metode kualitatif menjadi relevan dalam konteks pengumpulan data untuk penelitian pendidikan sejarah. Yang ketiga, penggunaan wawancara. Penggunaan wawancara memiliki peran yang signifikan dalam memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman, perspektif, dan pemahaman subjek yang terkait. Menurut Patton, wawancara merupakan suatu proses komunikasi infrastruktur di mana peneliti memperoleh informasi dari responden melalui pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki sudut pandang yang kompleks dan memahami konteks sosial serta historis subjek. Hal ini seringkali tidak dapat dicapai dengan menggunakan metode pengumpulan data lainnya. Oleh karena itu, wawancara menjadi alat yang berharga dalam menghasilkan data kualitatif yang relevan dan mendukung analisis yang mendalam dalam penelitian pendidikan sejarah. Yang keempat, analisis dokumen. Penelitian pendidikan sejarah menggunakan analisis dokumen sebagai metode pengumpulan data kualitatif penting. Dalam pendekatan ini, peneliti meneliti teks-teks relevan seperti arsip, artikel surat kabar, dokumen resmi, dan literatur sejarah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang konteks historis dan fenomena pendidikan yang diteliti. Analisis dokumen membutuhkan ketelitian dalam memahami dan menginterpretasikan teks-teks yang berkaitan dengan objek penelitian, serta pemahaman konteks dan subteks dokumen untuk mengurangi kemungkinan bias dalam penafsiran. Oleh karena itu, analisis dokumen menjadi instrumen penting dalam menopang keabsahan dan validitas temuan dalam penelitian pendidikan sejarah. Yang kelima, validitas dan reliabilitas. Validitas dan reliabilitas adalah konsep penting dalam pengumpulan data kualitatif dalam penelitian sejarah pendidikan. Validitas menunjukkan seberapa baik instrumen atau metode penelitian mampu mengukur dengan tepat apa yang seharusnya diukur. Sedangkan reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil yang diperoleh konsisten dari instrumen atau metode yang sama. Dalam penelitian pendidikan sejarah, validitas menekankan pemahaman yang akurat terhadap fenomena sejarah yang diteliti, sementara reliabilitas memastikan kehandalan temuan. Oleh karena itu, konsep validitas dan reliabilitas penting dalam memastikan keakuratan dan kehandalan data kualitatif dalam penelitian pendidikan sejarah. Keenam, etika dalam pengumpulan data. Dalam penggunaan metode pengumpulan data kualitatif untuk penelitian dalam bidang pendidikan sejarah, prinsip-prinsip etika memiliki peran sangat penting untuk menjamin keakuratan dan keabsahan hasil penelitian. Ini mencakup pertimbangan terhadap persetujuan yang berdasarkan informasi yang memadai, menjaga kerahasiaan data, dan memastikan keterlibatan partisipan penelitian yang adil. Peneliti perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, kepercayaan, dan kesopanan dalam proses pengumpulan data. Untuk melindungi partisipan dan memastikan relevansi hasil penelitian, oleh karena itu, pemahaman dan komitmen terhadap standar etika menjadi landasan yang krusial dalam menjalankan penelitian kualitatif, terutama dalam bidang pendidikan sejarah. Yang ketujuh, interpretasi data. Interpretasi data dalam metode pengumpulan data kualitatif pada penelitian pendidikan sejarah ada tahap analisis yang cermat terhadap informasi yang dikumpulkan melalui berbagai teknik seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Proses ini mencakup pemahaman mendalam terhadap latar belakang sejarah yang relevan, pengamatan terhadap pola-pola yang muncul, serta penafsiran tentang hubungan antar informasi yang teridentifikasi. Menurut Creswell, dalam penelitian kualitatif, proses interpretasi data melibatkan menguraikan makna dari informasi kualitatif atau deskripsi yang diperoleh langsung dari peserta studi. Poin ini menyeluruti urgensi dalam menganalisis konteks serta implikasi dari data terhimpun dalam penelitian pendidikan sejarah. Kedelapan, kontribusi terhadap penelitian sebelumnya. Kontribusi terhadap penelitian sebelumnya dalam metode pengumpulan data kualitatif dalam penelitian pendidikan sejarah membantu mengidentifikasi kekosongan dalam pengetahuan dan meningkatkan pemahaman tentang latar belakang sejarah. Contohnya, penelitian oleh Vergy dan Philipson menyoroti kegunaan wawancara mendalam untuk memahami pemahaman siswa tentang materi sejarah yang kompleks, serta pentingnya mempertimbangkan peran narator dalam merekonstruksi masa lalu. Dengan mempelajari penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengembangkan metode pengumpulan data yang lebih sesuai dan relevan, serta memperluas pemahaman tentang pendekatan metodologi penelitian kualitatif dan pendidikan sejarah. Ke-9 yaitu keterbatasan metode kualitatif. Keterbatasan dalam penggunaan metode kualitatif dalam pendidikan sejarah mencakup subjektivitas peneliti, keterbatasan dalam menggeneralisasi hasil,
dan tuntutan waktu dan biaya yang signifikan. Menurut Marsh, metode kualitatif seringkali dikritik karena dapat menghasilkan interpretasi yang bersifat subjektif dan sulit untuk diperhitungkan secara ilmiah. Proses pengumpulan data analisis data dalam metode ini juga memakan waktu lebih lama dan biaya lebih tinggi dibandingkan dengan metode kuantitatif. Oleh karena itu, peneliti perlu mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan ini dengan cermat dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian secara. Evaluasi hasil penelitian merupakan tahapan krusial dalam metodologi penelitian kualitatif dalam konteks pendidikan secara. Hal ini melibatkan langkah analisis yang cermat terhadap data yang telah dikumpulkan untuk menilai sejauh mana data tersebut relevan dengan tujuan penelitian, meneliti validitas dan reliabilitasnya, dan menimbulkan makna temuan secara menyeluruh. Penilaian terhadap hasil penelitian kualitatif melibatkan penggunaan metode perbandingan konstan data yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data dan menarik kesimpulan tentang implikasi mereka terhadap pertanyaan penelitian. Kemudian metode pengumpulan data kuantitatif dalam penelitian pendidikan sejarah. Yang pertama yaitu penggunaan survei dalam penelitian sejarah, yang kedua analisis data kuantitatif dalam konteks sejarah, ketiga pemanfaatan data sekunder dalam penelitian sejarah, keempat pentingnya pengukuran dalam pendidikan sejarah, dan yang terakhir integrasi metode kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian sejarah. 1. Penggunaan survei dalam penelitian sejarah. Survei digunakan untuk mengumpulkan informasi numerik dari responden yang dapat diolah secara kuantitatif. Dalam penelitian sejarah, survei penting untuk menghimpun pandangan, pemahaman, atau sikap individu terhadap aspek sejarah tertentu. Menurut Dunn dan Mulvannon, survei dapat memberikan data tentang efektivitas pengajaran sejarah, kebutuhan pembelajaran, dan pemahaman siswa terhadap materi sejarah. Selain itu, survei membantu peneliti mengidentifikasi tren atau pola dalam pemahaman sejarah di kelompok populasi tertentu. Yang kedua, analisis data kuantitatif dalam konteks sejarah. Analisis data kuantitatif dalam konteks sejarah menggunakan angka atau statistik untuk menjelaskan fenomena pada masa lampau, terutama dalam penelitian pendidikan sejarah. Teknik statistik seperti regresi atau analisis varians memungkinkan peneliti memahami pola, tren, dan hubungan antar variabel yang relevan dengan perkembangan pendidikan di masa lalu. Menurut Schmidt, pendekatan ini membantu mengungkap pola-pola yang tidak terlihat secara langsung dalam dokumen sejarah, memungkinkan pemahaman lebih mendalam tentang perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Dengan menggunakan bukti empiris, peneliti dapat menguji hipotesis dan membuat generalisasi yang lebih kuat tentang fenomena sejarah yang sedang diteliti. Yang ketiga, pemanfaatan data sekunder dalam penelitian sejarah. Penggunaan data sekunder dalam penelitian sejarah merujuk pada penggunaan informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk tujuan penyelidikan terbaru. Dalam penelitian pendidikan sejarah, data sekunder meliputi dokumen sejarah, laporan riset, arsip sekolah, dan sumber-sumber historis lainnya. Ini memungkinkan peneliti memperluas studi mereka, membandingkan temuan sebelumnya, dan mengamati fenomena sejarah dari perspektif yang berbeda. Akses yang semakin mudah ke arsip dan dokumentasi sejarah memperkuat pentingnya penggunaan data sekunder. Namun, peneliti harus mempertimbangkan keandalan, relevansi, dan kemungkinan bias dalam data tersebut. 4. Pentingnya pengukuran dalam penelitian pendidikan sejarah. Pengukuran memiliki peran sentral dalam keberhasilan penelitian pendidikan sejarah, dengan memfasilitasi identifikasi variabel yang jelas dan memastikan pengumpulan data yang konsisten. Menurut Jones and Smith, penggunaan alat ukur yang valid dan reliable membantu peneliti menghasilkan data yang dapat dipercaya untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan presisi. Prinsip-prinsip pengukuran yang valid dan reliable penting untuk memastikan keabsahan dan keandalan hasil penelitian, serta memberikan konteks yang luas bagi interpretasi hasil. Yang terakhir yaitu integrasi metode kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian sejarah. Penggabungan metode kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian sejarah semakin umum digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena sejarah. Pendekatan kuantitatif memungkinkan analisis statistik terhadap data angka, sementara metode kualitatif memungkinkan penyelamatan dalam konteks dan pengalaman subjek. Integrasi kedua metode ini memungkinkan penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh tentang sejarah pendidikan yang menghasilkan temuan yang lebih signifikan
dan dalam mengenai dinamika serta perkembangan dalam lingkup pendidikan sejarah. Kemudian instrumen pengumpulan data dalam penelitian pendidikan sejarah. Ada 8 instrumen pengumpulan data, yaitu yang pertama kuesioner, kedua wawancara, ketiga observasi, keempat ujian atau tes, kelima portofolio, keenam catatan lapangan, ketujuh skala Likert, dan yang terakhir tes proyek. Yang pertama yaitu kuesioner. Instrumen kuesioner berperan penting dalam mengumpulkan data dalam penelitian pendidikan sejarah dengan menggunakan pertanyaan tertulis untuk mendapatkan informasi dari partisipan. Kuesioner dapat digunakan untuk menyelidiki berbagai aspek seperti pemahaman siswa tentang materi sejarah, persepsi terhadap strategi pengajaran, dan tanggapan terhadap perubahan kurikulum. Arikunto 2010. Dalam konteks pengajaran sejarah, kuesioner membantu guru dalam mengevaluasi keberhasilan strategi pengajaran mereka dengan mendapatkan masukan dari siswa. Kotari 2004. Yang kedua yaitu wawancara. Metode wawancara penting dalam penelitian pendidikan sejarah, memungkinkan peneliti untuk memahami persepsi dan pengalaman individu terkait dengan subjek penelitian. Fleksibilitasnya memungkinkan peneliti untuk menggali pandangan, pemikiran, dan keyakinan individu secara mendalam. Selain itu, wawancara menangkap substansi dan konteks yang sulit dijelaskan melalui kuesioner, memberikan pemahaman dalam tentang bagaimana siswa memahami materi sejarah, dan strategi penelitian yang efektif bagi mereka. Yang ketiga yaitu observasi. Observasi penting dalam penelitian pendidikan sejarah, memungkinkan peneliti untuk langsung memperhatikan perilaku, interaksi, dan strategi pembelajaran di dalam kelas. Hal ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika pembelajaran sejarah, serta memvalidasi data dari metode pengumpulan lainnya. Yang keempat, ujian atau tes. Ujian atau tes digunakan secara luas dalam penelitian pendidikan sejarah untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi sejarah. Tes dapat berupa tulisan, lisan, atau praktik, dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Penggunaan tes memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data terstruktur tentang kemampuan siswa dalam memahami dan menerapkan pengetahuan sejarah. Yang kelima yaitu portofolio. Portofolio merupakan alat penting dalam meneliti prestasi belajar siswa dalam pendidikan sejarah. Ini terdiri dari berbagai macam bukti atau hasil karya yang mencerminkan perkembangan siswa dalam memahami materi sejarah. Formatnya dapat beragam, mencakup rangkuman, catatan reflektif, proyek penelitian, atau karya seni yang relevan. Penggunaan portofolio memungkinkan peneliti untuk melihat respons siswa terhadap materi sejarah serta sejauh mana mereka menginternalisasi konsep-konsep tersebut. Menurut Clarison, portofolio bukan hanya menunjukkan hasil kerja siswa, tetapi juga proses pembelajaran dan prestasi yang dicapai. Dalam penelitian pendidikan sejarah, portofolio memberikan pandangan luas terhadap pemahaman siswa dan menjadi instrumen berharga dalam mengukur prestasi mereka secara holistik. Yang keenam yaitu catatan lapangan. Catatan lapangan adalah catatan yang dibuat oleh peneliti setelah melakukan observasi langsung di lokasi yang relevan dengan penelitian. Ini memungkinkan peneliti untuk mencatat detail-detail penting yang mungkin tidak terjangkau oleh metode pengumpulan data lainnya, serta merekam suasana dan konteks sosial yang mempengaruhi interpretasi data. Dalam penelitian pendidikan sejarah, catatan lapangan memberikan pemahaman mendalam terhadap konteks historis yang sedang diteliti. Menurut Warsono, catatan lapangan adalah deskripsi detail peristiwa, kondisi, atau hal yang diamati oleh peneliti. Ini memungkinkan peneliti untuk merekam pengalaman dan observasi secara langsung, serta memberikan sumber data yang kaya untuk analisis penelitian. Karena sering mencakup informasi yang tidak dokumentasi secara formal. Oleh karena itu, catatan lapangan dianggap sebagai instrumen yang sangat berharga dalam pengumpulan data untuk penelitian pendidikan sejarah. Yang ketujuh, skala Likert. Skala Likert digunakan dalam studi pendidikan sejarah untuk mengukur tanggapan responden terhadap pernyataan atau pertanyaan mengenai sikap, pendapat, atau persepsi. Skala ini terdiri dari pernyataan dengan pilihan jawaban mulai dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Menurut Creswell, skala Likert memungkinkan peneliti mengevaluasi sejauh mana responden menyokong atau menolak pernyataan, memberikan informasi tentang pendalaman tanggapan mereka. Dengan demikian, penggunaan skala Likert menjadi krusial dalam memiliki dimensi sikap, pendapat, dan persepsi dalam penelitian pendidikan sejarah. Yang terakhir, tes proyek.
Tes proyek adalah metode umum dalam pendidikan sejarah yang menguji pemahaman siswa tentang konsep sejarah dan kemampuan mereka dalam mengaplikasikan pengetahuan tersebut secara praktis. Siswa diminta untuk melakukan kegiatan seperti menyelidiki informasi, menganalisis sumber sejarah, dan menyusun proyek atau presentasi. Tes ini memberikan siswa kesempatan untuk mengekspresikan pemahaman mereka secara kreatif, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pemahaman mereka terhadap materi sejarah. Yang terakhir itu kesimpulan. Pengumpulan data dalam penyelesaian pendidikan sejarah penting untuk memastikan akurasi interpretasi historis dan efektivitas pembelajaran. Metode kualitatif seperti wawancara mendalam dan analisis dokumen memberikan pemahaman yang mendalam dan kontekstual. Sementara metode kuantitatif memungkinkan analisis statistik yang objektif. Penggunaan survei membantu mengumpulkan data numerik tentang pandangan dan pemahaman individu terhadap aspek sejarah tertentu. Analisis data kuantitatif memungkinkan pemahaman pola dan tren dalam pendidikan sejarah, meskipun menghadapi tantangan seperti pemilihan instrumen pengukuran yang tepat dan analisis data yang akurat. Berikut adalah daftar pustaka dari paper yang saya buat. Sekian, terima kasih. Apabila banyak kesalahan maupun sengaja atau tidak sengaja, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.